Jadi waktu kita masih di rumah sakit ya, kita sudah hubungi pihak hotel dulu bahwa kami saat ini sedang diisolasi di rumah sakit COVID dan kami sudah dinyatakan positif begitu ya. Karena apalagi udah berhari-hari bermalam-malam kita di ruang isolasi COVID begitu ya. Oh. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Ini saya sedang bersama Pak Ajong dari Pontianak. Beliau ini dari Pontianak. Kita mau diskusi tentang kesaksian pengalaman beliau, bagaimana pengalaman beliau berjuang melawan COVID-19 dan pada akhirnya beliau sembuh ya. Nah, ini menarik. Dan hal menarik lainnya itu teman-teman adalah kalau yang namanya isu COVID bagi banyak orang itu isu yang secret gitu ya. Jadi karena dia isunya rahasia, isunya sensitif, jadi sedikit orang yang mau menyampaikannya ke publik. Tapi berbeda dengan beliau nih, nanti kalau teman-teman lihat channel YouTube-nya, nah ini sekaligus promosi ini channel YouTube Pak Ajong. Teman-teman bisa dukung channel YouTube beliau ini dengan cara klik subscribe-nya, lonceng notifikasinya, dan bagi ke teman-teman yang lain ya. Nah, yang menariknya kalau teman-teman lihat bahwa di channel YouTube Pak Ajong ini beliau justru bagikan informasi itu ke publik gitu. Nah, karena itu menarik bagi saya. Karena itu akhirnya saya memutuskan untuk diskusi dengan beliau. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ajong atas kesediaannya untuk sharing pengalaman tentang bagaimana perjuangan Bapak dan Ibu itu menghadapi melawan COVID-19. Nah, jadi ini sangat penting. Ada beberapa informasi yang saya perlukan. Pertama, bisakah Bapak perkenalkan diri dulu, dari mana asalnya, pekerjaannya, jabatan sekarang apa gitu ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sanom. Sebelum saya menyampaikan kesaksian bagaimana saya dan istri berjuang melawan COVID-19, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Paulus Ajong. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai pendeta ya. Saya juga salah satu dosen teologi di KW. Saya punya 4 anak. Ya. Jadi anak yang pertama kelas 1 SMA, kedua kelas 1 SMP, yang ketiga kelas 3 SD, lalu yang satu TK. Nah, jadi ya kami di rumah juga ada kedua orang tua, lanjut usia ya. Yang satu juga ya ada komorbid, ya ada penyakit bawaan, diabetes. Jadi melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana pengalaman sekaligus upaya kami untuk survive ya, dari COVID-19. Jadi tanggal 2 Oktober yang lalu saya sudah meriang, demam. Jadi kurang lebih 5 hari istri saya demam. Jadi di hari pertama istri saya demam, anak kami yang kecil yang biasanya tidur bersama-sama dengan kami di kamar, saat itu juga saya punya feeling ya, punya firasat kayaknya harus diantisipasi. Lalu anak saya yang kecil, Tan, langsung kami suruh sama abangnya dan kakek. Sejak hari pertama istri saya mengeluh meriang.
Nah kemudian ternyata setelah diberi penurun panas paracetamol, tidak turun-turun panas. Jadi sampai 3 hari itu tidak turun-turun panas. Nah kemudian hari keempat, giliran saya yang merasa ada keanehan, ya, ada keanehan di tubuh, meriang. Kok rasanya suhu badan panas, ya beda dari biasanya. Nah malam itu saya mengatakan, oh ini dah tidak beres tubuh. Saya juga demam juga ya semalam. Jadi akhirnya saya sama istri sama-sama demam. Hari kedua saya merasakan walaupun sudah minum obat paracetamol ya, Sanmol, tidak turun sebentar saja. Setelah itu panas lagi. Nah hari kedua panasnya lebih tinggi ya, sampai 38,7 sampai 39 walaupun sudah minum obat. Nah kemudian hari yang kelima istri saya ngeluh, kok saya tidak bisa mencium apa-apa ya hidung saya ini. Saya bilang ayo coba ambil balsam atau minyak kayu putih, cium. Oh katanya setelah diambil minyak kayu putih, balsam itu juga nggak cium apa-apa. Nah saat itulah saya dan istri saya merasakan, wah kita ini kena COVID. Kita pasti kena COVID kalau tidak. Saat bersamaan saya juga kehilangan selera makan. Kemudian ada diare lagi ya, kena diare. Nah lalu hari yang ketiga mulai ada gatal di tenggorokan saya. Gatal itu mulai batuk. Batuk. Hari yang keempat itu turun napas itu udah mulai nggak teratur. Artinya kita narik dan menghembuskan napas itu udah nggak bisa leluasa. Tarik sedikit, batuk. Akhirnya hari yang kelima kami putuskan untuk swab di Dinas Kesehatan. Nah, kebetulan istri saya kan kerja di Kementerian Agama. Rupanya ada kebijakan di kantor istri saya untuk melakukan swab seluruh karyawan. Nah, dan ternyata ya pasti ada alasan mengapa mereka melakukan swab. Karena ada yang memang sudah dinyatakan positif. Akhirnya seluruh pegawai di swab. Lalu saya mengantar istri saya. Sebenarnya yang di swab itu hanya pegawai. Lalu saya berdiri di depan pintu, ya. Tiba-tiba saya didatangi oleh salah satu petugas swab itu. Apakah Bapak mau swab juga? Saya bilang saya hanya mengantar istri saya yang swab. Karena istri saya sempat demam. Apakah ini saya katakan ini juga swab untuk selain pegawai yang dimaksud? Nah, mereka bilang bukan, ini hanya khusus pegawai terkait saja, bukan untuk keluarga. Nah, sudah itu saya ya balik lagi begitu ke halaman. Rupanya pegawai itu dari Dinas Kesehatan itu seperti berdiskusi ya dengan rekannya. Kemudian dia datangi lagi saya kan, halaman. Dia katakan, apakah Bapak ada keluhan? Saya bilang saya sedang demam saat itu. Demam, panas tinggi dan demam. Nah kalau begitu Bapak langsung swab. Jadi saya diprioritas untuk. Nah habis di swab hari itu kami pulang ke rumah, isolasi lagi di kamar. Nah, jadi kamar kami ini kan ya kamar biasa dan di dalamnya nggak ada WC. Jadi kami ya itu ada 2 WC. Jadi kami lokalisir. Kami bagi WC untuk istri dan WC untuk anak-anak dan keluarga yang lain sendiri-sendiri. Jadi semua dibagi, bahkan piring kita mulai pisahkan. Anak-anak ya untung sudah teredukasi. Tatkala mereka tahu kami demam, jadi masing-masing mereka mengurung diri di kamarnya. Nah itu dia. Lalu saat kami keluar dari kamar, mereka lari ke kamar. Jadi mereka sampai anak yang paling kecil itu yang 5 tahun lebih, dia juga sudah teredukasi. Jadi artinya walaupun dia kangen sama saya sama istri, tapi kalau melihat kami keluar langsung lari ke kamar. Jadi ada rasa ketakutan dia. Nah hari yang kelima itulah kemudian ya hari yang keenam habis swab,
hari yang kelima kalau tidak salah, saya buat channel video itu. Video walaupun hasil swab itu keluar, karena katanya bisa seminggu keluarnya. Tapi saya berpikir karena indikasinya sudah mengarah ke COVID-19, saya segera dengan sisa-sisa tenaga yang ada untuk membuat video. Dan video itu saya masukkan ke channel YouTube saya, dan segera setelah selesai YouTube video saya itu saya sharekan ke seluruh ke grup-grup yang ada yang saya ikuti. Maksudnya apa? Maksudnya adalah walaupun hasil swab itu belum keluar, tapi kami sudah bisa mengambil kesimpulan berdasarkan keluhan-keluhan kami bahwa kami besar kemungkinan kena COVID-19. Nah, maksudnya tidak lain tidak bukan adalah supaya siapapun orang yang pernah kontak dekat sebelumnya dengan kami, mereka juga perlu waspada dan bila perlu melakukan swab juga. Lalu yang kedua, supaya orang lain, ya paling tidak setelah saya mengumumkan itu, ya jangan mendekati, jangan kontak dekat, atau jangan dulu menahan diri dulu untuk misalnya ada urusan itu dan ini dengan saya dan istri. Itu tidak lain tidak bukan adalah upaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Justru bagi saya itu sangat berbahaya kalau kita terindikasi COVID-19 tapi merahasiakan itu, menyembunyikan diri. Jadi bagi saya keselamatan banyak orang itu jauh lebih penting daripada saya merahasiakan diri saya sendiri. Bagi saya keselamatan publik, keselamatan orang banyak jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai, jauh lebih penting daripada katakanlah stigma saya. Bagi saya apalah artinya nama stigma menjaga harga diri, wibawa dan seterusnya. Itu tidak ada arti apa-apa kalau saya kemudian bisa menjangkiti banyak orang. Jadi mengumumkan, mendeklarasikan bahwa kita ini kena COVID itu menurut hemat saya itu sudah bagian dari upaya kita menolong memutus mata rantai COVID-19. Supaya orang lain juga berhati-hati bahwa COVID itu benar-benar ada, nyata, dan juga orang lain hati-hati untuk berinteraksi dekat dengan kita. Betul. Bagi yang sudah berinteraksi dekat dengan kita, dia juga bila perlu memeriksa dirinya ke dinas kesehatan atau puskesmas rumah sakit terdekat. Itu maksudnya. Jadi tidak perlu kita rahasiakan stigma kita, wibawa kita, harga diri kita, apapun jabatan kita itu tidak ada arti apa-apa kalau kemudian kita bisa menulari kepada orang lain. Kita bisa menjerumuskan orang lain, apalagi kita justru membuat wabah itu semakin merajalela, itu tidak baik ya. Jadi saya dengan sukarela, dengan penuh kesadaran bahwa ini harus disebarkan. Biarlah semua dunia tahu, Indonesia itu tahu, bahkan di lingkup PGI saya sebarkan channel itu di grup-grup yang dimana saya ikut sebarkan supaya orang lain tahu, dan terlebih setidaknya orang lain tahu, dia hati-hati dan mendoakan. Doa orang banyak itu sangat besar kuasanya begitu ya. Dan orang banyak juga menguatkan. Bayangkan setelah itu se-Indonesia memberi penguatan sampai ke Papua, ke apa gitu. Misalnya salah satu juga Pak Pangdam Cendrawasih itu teman saya waktu beliau Pangdam di 12 Tanjung Pura Kodam 12 Tanjung Pura. Dia juga memberi kekuatan gitu, memberi support semangat. Belum lagi para pendeta, hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya, para kiai ustadz dosen-dosen IAIN, teman-teman di FKUB, mereka semua memberi support. Dan bagi saya itu bagus. Dan terlebih apapun yang saat ini sedang mungkin ada indikasi, apalagi sudah dinyatakan positif, tidak perlu merahasiakan diri Tidak usah takut dengan stigma mantan COVID atau pernah COVID, itu tidak ada arti apa-apa. Jauh lebih penting, jauh lebih bermakna, berharga, keselamatan orang banyak. Karena hukum menyelamatkan publik, menyelamatkan orang banyak,
jauh lebih penting daripada harga diri, itu bagi saya. Nah, lalu setelah walaupun hasil swab itu belum keluar, saya dan istri ya atas masukan banyak orang ya, masukan majelis juga teman-teman, mereka masukan bagaimana kalau diisolasi di rumah sakit saja. Nah, itu tidak mudah bagi saya dan istri menerima tawaran itu. Kenapa? Karena yang ada di dalam benak kami adalah bahwa di rumah sakit itu pasti kita ketemu dengan orang yang APD lengkap. Kemudian kita sudah bisa membayangkan bagaimana iklim di rumah sakit, begitu, suasana di rumah sakit COVID. Tetapi kami juga sadar kalau kami isolasi terus di rumah, sementara anak-anak kecil, masih kecil-kecil, kemudian orang tua juga ada penyakit bawaan, ini juga bisa membahayakan keselamatan keluarga. Nah, akhirnya saya dan istri, ya, kami katakan kami akan ke rumah sakit, kita harus ke rumah sakit. Nah, memang ada yang menawarkan untuk dijemput pakai ambulan, ada yang menghubungi ambulan. Saya katakan jangan, itu terlalu berat bebannya, beban psikologis bagi saya dan istri dan bagi anak-anak. Karena kami yakin nanti ambulan yang menjemput nanti petugasnya pakai APD lengkap begitu ya. Belum lagi pandangan nanti tetangga-tetangga sekitar nanti begitu ya. Nah, lalu akhirnya besoknya saya dan istri memutuskan untuk ke rumah sakit melalui UGD. Ya, sebelumnya memang ada beberapa jemaat kita yang perawat begitu ya. Mereka juga menyarankan lebih baik itu cepat ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit, masuk UGD, cek, ya memang kata mereka ya langsung aja masuk di isolasi. Akhirnya saya dan istri diisolasi di rumah sakit selama 3 hari 2 malam. Nah, agak sebentar sih sebenarnya dibanding pasien lain. Nah, kenapa? Kenapa sebentar? Sebenarnya bisa saja kami nginap isolasi di rumah sakit itu lebih lama. Namun mengingat begitu banyak pasien lain yang memerlukan ruangan begitu ya, mereka kasihan juga saya lihat ruangan sudah penuh semua, lalu berdatangan itu pasien COVID. Lalu saya katakan dengan perawat dan dokter, bagaimana kalau kami isolasi mandiri aja di luar? Mereka katakan, kalian mau kemana? Apakah balik ke rumah? Tidak, saya katakan. Kami tidak akan balik ke rumah. Nah, akhirnya dokter dan perawat ya setuju, asal untuk sementara waktu jangan balik ke rumah dulu, mereka katakan. Nah, akhirnya saya dan istri memutuskan isolasi mandiri lagi di salah satu penginapan ya, hotel di Pontianak ya. Kita isolasi di sana ya kurang lebih 15 hari. 15 hari di sana. Kemudian selama isolasi di luar itu sedikit lebih begitu ya. Karena saya dan istri terutama pada saat pagi hari matahari terang ya. Jadi kita masih bisa untuk berjemur. Ya tentu saja ya kita tetap jaga jarak begitu ya, berjemur, olahraga ringan, karena memang itu sangat membantu ya pemulihan ya, percepatan pemulihan. Nah, saya juga ingin berbagi dengan semua sebenarnya COVID-19 itu bahwa sebenarnya COVID-19 itu dikatakan berbahaya, iya, karena yang membuat COVID-19 berbahaya itu adalah apabila kita memiliki penyakit bawaan, penyakit-penyakit lain. Kalau orang yang sehat, dia hanya gejala saja itu, paling demam meriang, itu aja. Tapi kalau orang yang punya penyakit lain, komplikasi apapun bentuk dan wujudnya penyakit itu,
Jadi penyakit-penyakit yang sebelumnya sudah sembuh atau sudah tidur itu aktif lagi begitu ya. Oh. Dia bangkit lagi. Bahkan misalnya saya kan sebelumnya 2 tahun yang lalu sempat ada masalah dengan gigi. Ya, gigi saya ini agak bermasalah. Saat COVID itu bengkak tuh gusi. Oh. Gusi saya bengkak lagi. Jadi apapun penyakit-penyakit yang pernah kita derita itu aktif lagi. Itu masalahnya. Oh. Itu yang menjadi masalah. Bagi orang yang sehat, itu hanya gejala aja itu. Hanya ringan meriang-meriang saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, golongan darah juga mempengaruhi ternyata. Jadi saya golongan darah A. Jadi golongan darah A ini ya mohon maaf mungkin Bapak Ibu yang lain yang sama dengan saya golongan darah A itu memang perlu dengan COVID agak kurang bagus pertahanan golongan darah A. Tapi yang sangat bagus itu golongan darah O. Istri saya itu termasuk golongan darah O itu pulihnya lebih cepat. Dan sakitnya pun ya hanya demam meriang-meriang itu, tidak ada penyakit yang lain, paling kehilangan indera penciuman. Nah, lalu saya coba baca literasi itu, rata-rata golongan darah O itu lebih bagus. Nah, untuk yang lain saya tidak tahu. Nah, lalu hal lain lagi yang saya juga merasa penting untuk dibagikan ke siapapun yang mungkin saat ini ya sedang dalam perjuangan untuk pulih, untuk survive. Kunci diantaranya ya kita bisa istirahat malam. Nah, istirahat malam ini yang paling sulit tidur kita. Kenapa kita sulit tidur? Karena biasanya faktor psikologis, kita stres, kita panik, belum lagi misal panik, takut mikirkan anak-anak, mikirkan bagaimana kelanjutan pekerjaan dan seterusnya, agenda-agenda semuanya mandek, ya terbengkalai, gitu, nggak bisa berjalan, semua jadwal-jadwal kegiatan itu di cancel, itu yang saya alami. Nah itu yang membuat saya sulit tidur, stres gitu. Semakin kita tidak bisa tidur, itu semakin drop imunitas tubuh kita. Jadi daya tahan imun untuk melawan COVID itu kayaknya semakin lemah. Nah, bagaimana caranya? Saya ya berdoa. Saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya karena saya seorang pendeta, ya tentu saja agama Kristen. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa sungguh-sungguh. Nah, dan jangan pernah abaikan, sepelekan puasa doa. Saya sudah merasakan itu saat saya berdoa dan istri ada ketenangan ya. Ada rasa teduh, ada rasa damai. Bahkan yang tadinya merasa sesak napas itu berangsur-angsur ya mulai teratur kembali. Dan terlebih saya bisa tidur. Saat saya bisa tidur, saya tubuh lebih baik. Lebih baik. Nah, karenanya memang harus banyak pikiran, perasaan hati kita itu hal-hal yang positif yang bisa membangkitkan optimisme, ya positif thinking. Hal-hal yang justru membuat kita kebalau ya abaikan aja dulu. Dan puasa doa itu luar biasa, kami juga sudah mengalaminya. Itu. Oh. Nah, kemudian juga makan minum juga harus diatur ya. Kemudian makan minum itu juga harus diatur, harus banyak-banyak minum air hangat. Nah, selain air hangat, kalau ada madu itu juga bagus ya. Kalau ada madu, campur air hangat, campur lemon. Kalau Ya? ada jahe juga bagus. Ya, lemon jeruk nipis itu diperas, campur air hangat. Kalau ada madu, campur madu, itu bagus sekali. Ya, itu begitu selera makan itu, selera makan, kemudian indera perasa itu mulai bangkit lagi. Karena kenapa kita hilang selera makan? Karena indera perasa itu yang hilang. Dengan lemon, madu, mulai ada rasa begitu ya. Kemudian ya usahakan kalau bisa, kalau mungkin kan banyak makan buah-buah yang mengandung air, misalnya apel ya. Untuk mempermudah itu beli ini susu kotak itu, apakah coklat atau sari kacang hijau, itu juga sangat bagus.
Dari kacang hijau tuh, yang kotak itu ya, susu kotak kemasan itu juga perlu di stok, itu bagus, percepat juga. Selain ya tentu saja vitamin C. Nah, vitamin C misalnya Shelter C atau apa itu, pokoknya vitamin C ya, termasuk C1000 itu juga bagus gitu ya. Intinya selama kita sakit itu sedapat mungkin itu banyak makan dan minum. Makan, minum, istirahat, makan, minum, istirahat, berdoa, konsentrasi. Kemudian kalau matahari pagi ya terik, berjemur sambil olahraga. Nah, saya sampai saat ini setelah pulih ya, saya setiap pagi untuk selalu jogging gitu, selalu olahraga. Ya, tapi saat ini memang puji Tuhan semuanya sudah sangat pulih ya. Sudah sangat pulih, jadi selera makan itu sudah sangat bagus, keluhan sudah tidak ada lagi, dan kesimpulan saya sama istri, COVID-19 sangat bisa disembuhkan. Dia bisa sembuh ya, dan kami sudah merasakan ya, semua sudah normal kembali, sudah pulih kembali. Saat ini kami sudah gabung ya dengan keluarga. Ya tentu saja ya, berpesan juga dengan yang lain gitu, tetap jaga kesehatan ya, pakai masker kalau keluar itu. Habis dari luar itu mandi, cuci tangan yang bersih. Kemudian memang hindari kerumunan-kerumunan. Saya sampai saat ini ya masih berusaha untuk ya belum ya masuk dalam kerumunan-kerumunan yang ada jadwal-jadwal pertemuan dengan banyak pihak. Sementara ini saya delegasikan dengan kawan-kawan yang lain. Nah, jadi ya saya fokus untuk benar-benar untuk ya menjaga diri lah. Nah, tentu saja bagaimana untuk selalu produktif begitu ya, produktif. Nah, saya pikir begitu untuk sementara. Iya. Wow. Ini cerita yang luar biasa nih, Pak. Saya merinding mendengarnya. Ya. Karena wah, bagi saya ini suatu perjuangan yang luar biasa ya. Harus terpisah dengan anak, harus menginap di hotel, harus Betul. di rumah sakit. Wah, itu luar biasa. Oke, saya pikir ini menarik supaya Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di rumah sakit yang sedang mengalami kasus yang sama, supaya kesaksian Bapak ini bisa diambil manfaatnya. Cara pengobatan yang Bapak dan Ibu lakukan ini bisa juga diikuti oleh yang lain gitu. Nah, lalu ada pertanyaan ini, Pak Pendeta. Biasanya orang itu merasa ketakutan ketemu pasien COVID gitu ya. Jadi orang sangat menghindari bertemu dengan pasien COVID. Tapi tadi Bapak dan Ibu itu menginapnya di hotel. Bagaimana reaksi petugas hotel? Apakah mereka tahu bahwa Bapak dan Ibu itu sedang mengalami sakit COVID atau bagaimana? Ya, jadi waktu kita masih di rumah sakit ya, kita sudah hubungi pihak hotel dulu bahwa kami saat ini sedang diisolasi di rumah sakit COVID dan kami sudah dinyatakan positif begitu ya, karena apalagi udah berhari-hari bermalam-malam kita di ruang isolasi COVID begitu ya. Jadi kita di pihak manajemen hotel, apakah hotel bisa menerima? Apakah ada ruangan khusus begitu ya? Nah, jadi ya rupanya ya hotel-hotel ini juga ya mereka bekerja sama dengan negara, dengan pemerintah. Artinya dalam keadaan darurat ya semua hotel itu harus membuka ruang ya untuk pasien-pasien itu bila perlu misalnya ya. Tapi mereka punya ada semacam jatah gitu, kuotanya begitu ya. Ya kami sudah sampaikan terus terang ke pihak manajemen hotel dan mereka sudah sampaikan ya ada beberapa areal begitu hotel memang
sengaja disiapkan di masa wabah ini. Jadi saya pikir ini partisipasi dan yang bagus ya. Iya. Karena berharap rumah sakit saja itu sudah menumpuk, sudah membludak. Kembali ke rumah berbahaya bagi keluarga. Lalu di mana? Jadi ya hotel rata-rata mereka punya kuota begitu ya. Itu juga partisipasi yang bagus dari pihak swasta. Hotel ada ruang-ruang, ada kamar-kamar yang khusus andai kata di suatu wilayah daerah itu jadi dan tidak tertampung, ya mau tidak mau hotel, bahkan bila perlu gereja ya, ruang-ruang apa begitu, gedung olahraga bisa juga kita pakai untuk menampung begitu, mengisolasi itu. Bahkan di saat waktu itu di depan rumah sakit itu sudah pasang tenda, jadi orang banyak di tenda. Jadi kami juga kasihan juga begitu, apalagi kalau dia sakit kategori berat di tenda. Jadi kami harus cepat segera keluar supaya ruangan itu bisa dimanfaatkan oleh pasien-pasien lain, bisa menampung pasien-pasien yang lebih berat. Jadi pada umumnya ya, saya dapat katakan sepertinya pihak swasta di Indonesia dalam hal ini perhotelan, mereka punya partisipasi yang bagus ya. Ya, dan humanis dari pihak swasta ya. Dia tetap bisa menampung. Lalu yang penting kita dari awal sudah memberitahukan diri sendiri ya. Sudah mengatakan bahwa kami ini COVID-19, pasien COVID-19, apa bisa atau tidak? Apa memungkinkan? Dan itu penting bagi hotel, mereka siapkan ruangan khusus yang mungkin agak jauh dari tamu-tamu lain. Nah, apalagi kan saat ini ya di masa pandemi COVID ini hotel juga ya hampir rata-rata sepi begitu ya. Kasihan juga memang dunia perhotelan itu sepi. Jadi dengan kita memberitahukan diri dari frontline resepsionis, mereka udah antisipasi itu. Dari satpam aja mereka udah tahu. Kemudian juga petugas hotel misalnya tiap pagi itu mereka udah tahu kan masker yang betul-betul pembersihan ruangan juga bagus. Nah, lalu juga waktu misalnya kita olahraga berjemur ya, kita memang harus bisa membatasi diri, jangan sampai kita datang ke tempat kerumunan yang lebih banyak. Cari tempat-tempat yang ada ruang terbuka dan itu tidak ada orang lain, supaya kita tidak menularkan kepada orang lain. Jadi itu dia. Nah, lalu ya di rumah sakit itu Pak, apa saja jenis obat yang diberikan oleh pihak rumah sakit Pak? Oke. Selama di rumah sakit yang diberi itu vitamin C ya. Vitamin C, lalu ada beberapa ya yang saya agak lupa ya apa namanya itu, nama obat-obat. Tapi ada yang saya ingat ujung-ujungnya, kalau tidak salah itu Redensivir ya, Redensivir itu. Redensivir itu memang katanya sih itu salah satu obat antivirus. Redensivir itu. Laoproxal, lalu Amaroxol. Jadi pihak rumah sakit memberi sesuai dengan keluhan kita. Misalnya kita batuk, ada juga obat batuk. Nah, begitu dia. Tapi ya memang saya terus terang ya sangat terkesan dengan para perawat dokter di rumah sakit. Jadi terkesan kasihan begitu, sangat kasihan saya melihat mereka. Tenaga terbatas begitu ya. Tapi tanggung jawab mereka besar dan penuh. Apalagi kan banyak pasien, banyak tuntutan, banyak keinginan, mereka terbatas. Sepertinya apalagi dengan pakaian yang APD lengkap itu benar-benar kasihan. Kasihan sekali. Tenaga terbatas, belum lagi dia mengatasi satu ruangan lain sudah minta tolong begitu. Juga begitu. Dan itu pun banyak tenaga kesehatan itu yang juga akhirnya jadi korban, dampak juga, terpapar juga begitu ya, korban ya. Nah, dari itu juga lah sebenarnya kenapa saya sama istri untuk memutuskan ngapain kita sembunyikan, kita umumkan ke publik.
Supaya apa? Supaya publik juga jangan sampai meremehkan, menyepelekan COVID-19. Iya, Nah, iya. COVID-19 ini memang benar ada. Dan saya dan istri sebenarnya sangat ketat menjaga, ya, melaksanakan menerapkan protokol kesehatan. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan. Itu aja masih bisa jebol begitu, masih bisa kena. Nah, oleh itu saya segera umumkan supaya ya peringatan bagi orang lain. Ya sekaligus menegaskan kepada orang lain, ya tolong untuk sementara waktu jangan dekat-dekat dulu. Iya. Yang ada urusan, ada kepentingan, menahan diri. Sebaliknya kalau saya mungkin sedang apa gitu dalam kepentingan tertentu, mereka sudah tahu dan mereka bisa melindungi dirinya sendiri juga. Nah, makanya saya katakan keselamatan publik, keselamatan masyarakat luas itu jauh lebih penting dari yang namanya ya harga diri, distigma oleh publik secara sosial. Oh, ini mantan COVID. Itu bagi saya tidak ada arti apa-apa. Iya. Bagi saya ya walaupun status misalnya mantan COVID dan seterusnya itu akan selalu ada, itu jauh lebih penting karena kita sudah menyelamatkan banyak orang. Kita tidak menjebak, tidak menjerumus orang lain. Kalau dia berdekatan dan kita lalu dia terpapar, coba kita bisa bayangkan. Nah, itu tidak boleh. Nah, saya juga menyarankan ya kepada siapapun ya, mungkin yang terindikasi atau sudah dinyatakan positif, tidak perlu kita sembunyikan. Biarlah orang lain tahu. Dengan orang lain tahu, mereka juga hati-hati. Iya, Dan iya. dia mungkin tidak akan sementara waktu dekat-dekat dengan kita, atau kalau dia pernah bergaul dekat dengan kita, dia akan meriksa diri ke rumah sakit atau ke pusat kesehatan begitu. Dengan itulah kita bisa sesegera mungkin ya mengurangi ya, memutus mata rantai penyebarannya. Kalau kita menyembunyikan diri itu, memang ada informasi yang saya terima dari banyak informasi. Dia positif karena ada orang lain yang datang. Orang lain datang kepada dia itu udah positif, dia udah sadar dia positif, tapi dia datang ke rumah-rumah, akhirnya banyak yang kena gara-gara orang yang udah positif dia sengaja menyembunyikan dirinya, datang ke rumah-rumah orang lain dengan kepentingan itu, akhirnya kena orang-orang di rumah itu. Itu menurut saya itu sangat tidak bagus ya, kurang elok lah begitu ya. Beda kalau dia sudah menyatakan walaupun hasil swab belum keluar, tapi dia katakan kemungkinan saya positif, kemungkinan kami COVID. Orang lain kan lebih hati-hati, kan begitu dia. Nah, ini yang kadang tidak sama ya, persepsi di masyarakat itu tidak sama. Tapi kalau saya tetap ambil pilihan mengumumkan ya, atau tidak merahasiakan kondisi kita kena COVID itu jauh lebih baik ya daripada menyembunyikan. Dan akhirnya setelah saya mengumumkan itu di publik, di media-media sosial, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, beliau telepon saya. Ya, beliau juga mengapresiasi. Langkah itu bagus, memang seharusnya begitu. Saya sembuh, setelah saya sembuh, Pak Gubernur juga, ya Kalimantan Barat itu, beliau langsung telepon langsung ke saya. Bagaimana kondisi Bapak sudah sembuh? Artinya beliau sudah tahu. Kenapa tahu ya? Karena saya memang umumkan. Beliau beri kekuatan, beri support juga begitu, resep-resep bagaimana untuk begitu ya memulihkan kondisi supaya semakin pulih setelah pulih. Jadi kita bisa berbagi informasi teman. Jadi itu menurut saya. Dan dengan saya umumkan itu, jemaat saya juga tahu ya, majelis saya juga tahu. Akhirnya mereka, Pak Pendeta katanya, untuk sementara waktu Bapak janganlah dulu melayani di mimbar sampai betul-betul pulih. Jemaat juga tahu, Pak Pendeta, kami tidak menuntut Bapak untuk mengunjungi sementara waktu. Coba kalau saya merahasiakan, pasti majelis saya terjebak. Atau jemaat saya terjebak. Itu dengan kita terbuka begini ya, seperti itu ya, semua menjadi paham dan banyak orang yang mendoakan kita, banyak orang yang mensupport kita. Saya pikir itu jauh lebih baik ya daripada merahasiakan. Iya. Wow, itu luar biasa ya. Luar biasa, Pak. Ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin ada 3 nanti yang terakhir.
Pertanyaan pertama, Eh, Bapak dan Ibu waktu pergi ke rumah sakit itu apakah pakai kendaraan sendiri atau ada yang menjemput atau mengantar ya? ya, kami pas sendiri, nyetir sendiri saya. Oh, Di saat tenaga itu, saya nyetir sendiri, istri saya sih katakan, ya nanti saya yang ini, yang nyetir. Saya bilang enggak, biar saya. Walaupun saya enggak kuat, kenapa? ah, Karena saya harus menjaga motorik ya. iya Motorik ya. otak saya itu harus bekerja terus begitu ya. Hmm, Karena kalau enggak itu merasa sangat seperti tidak berdaya begitu, dan itu enggak bagus. Dengan saya misalnya nyetir sendiri, ya sedikit agak apa begitu ya. Tahu ada mobil lain, ada kendaraan lain, tahu ada traffic light. Jadi motorik itu juga harus diaktifkan begitu ya. Sistem kerja otak itu juga harus selalu aktif. Kita boleh sakit begitu, tapi juga harus aktif begitu ya. iya ya, Itu dia. iya. Masuk juga selama kurang lebih 2 bulan isolasi di kamar. Ya selain doa, kemudian ya hanya pegang HP, saling menguatkan dengan istri. Dari situlah saya sebenarnya berpikir waktu ini teman akrab selain dari istri dan berdoa kepada Tuhan ya hanya HP saja. Disitulah saya berpikir bagaimana HP ini bisa jadi produktif begitu ya, Oh, bisa jadi bisa berkomunikasi, selain komunikasi, kemudian bisa nonton dan seterusnya, YouTube dan seterusnya. Tapi ada satu yang mengganjal dalam pikiran saya, coba HP ini bisa menghasilkan gitu. Kita boleh sakit tapi dia bisa menghasilkan begitu. wah, Nah, saya sempat pikir selama 2 bulan itu isolasi tidak bisa ngapa-ngapain itu. Bagaimana menjadikan HP ini sebagai ya katakanlah bekerja begitu. HP ini bisa bekerja. luar biasa ya. Ya, tapi bersyukur ya kemudian saya tapi saya agak terlambat saya melaksanakan itu ya. Yang apa itu? Yang ikut YouTube itu ya. Ah, Ya, saya kenapa terlambat begitu ya? Coba waktu Pak Sanon nawarkan dulu, teman-teman yang lain menawarkan, saya segera gabung. Karena saya tipe orang yang kritis, idealis ya. Saya ini ya maklum dari sejak mahasiswa saya idealisnya tinggi, kritisnya juga tinggi, tidak gampang percaya, tidak mudah percaya. Bahkan di forum-forum pun sampai saat ini saya selalu tidak mau kehilangan idealis itu. Makanya kalau ada tawaran-tawaran saya dari perspektif idealis kritis itu. Ya, itu dia. Tapi saya pikir ya ada baiknya idealis, tapi kalau idealis dengan hal-hal yang sebenarnya bermanfaat, berguna juga masalah ya. iya ya. Nah, jadi begitu. Iya ya. Wah, bagus sekali ya. Eh, Lalu ini pertanyaan mungkin agak privasi, eh, tapi saya pikir Oke. ini penting karena nanti publik akan mendapat informasi langsung dari orang yang mengalami. Ini Ya, mengenai ya. pembiayaan pasien COVID. Apakah terkait Oke. pembiayaan itu apakah ada ditanggung pemerintah atau murni ditanggung pribadi ya? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagi pasien COVID dimanapun, mungkin dia menahan diri untuk tidak ke rumah sakit takut biaya. Konteks Kalimantan Barat, khususnya di Rumah Sakit Umum Sudarso Pontianak, kami tidak dipungut biaya 1 sen pun, tidak ada dipungut biaya Oh. untuk penyembuhan. Jadi semuanya gratis, ya, semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Bahkan kita diberi makan, minum yang bagus, ya. Artinya porsi makan bagus. Kualitas menu makanannya juga sangat bagus. Di situ ada ayam, ada ikan laut, ada buah-buahan, ada susu kotak, ada kacang hijau kotak, begitu, makan 3 kali sehari. Perawat dokter juga memberi motivasi terus dan kita untuk ayo makan, habisin makan minum, dan itu gratis, ya, gratis. Kami tidak membayar 1 sen pun.
walaupun ya di awal masuk kita dari minta identitas apa yang ada, misalnya KTP, ya termasuk juga memang ya kartu BPJS juga mereka minta karena kami juga peserta BPJS. Tapi saya tidak tahu apakah pembiayaan COVID itu ada kaitan dengan BPJS, itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas kami masuk keluar ya semuanya gratis. Bahkan selama 3 hari itu kiranya tetap 2.000, padahal udah nginap 2 malam begitu. Nah, itu juga bayangkan kalau di hotel ya misalnya, atau bukan di hotel, di mall misalnya, kalau udah sekian lama itu kan hitungan per jam, tapi itu tetap 2.000. Nah, kalau pelayanan rumah sakit saya melihat itu bagus, bahkan ya kita seringkali kesian ya dengan perawat-perawat itu. Kadang banyak pasien yang cerewet, ya termasuk mungkin ya saya juga ya termasuk yang agak cerewet gitu ya. Iya, iya. Jadi mereka tenang atas, mereka korbankan keluarganya, bahkan banyak yang mungkin belum bertemu dengan keluarga, dia mengurus keselamatan orang lain, keselamatannya sendiri terancam. Jadi ya para dokter perawat ini ya luar biasa.